adik-adik. Halo adik-adik. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Asti dan Kak Leo dalam Sekolah Minggu Online Pargemit Paulus Kupang. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Asti dan Kak Leo mau tanya kabar adik-adik di rumah dari rayon 1 sampai rayon 10. Nah, kalau rayon 1 kira-kira kabarnya? Rayon 2, rayon 3, rayon 4, rayon 5, rayon 6, Rayon 7, 8, 9, rayon 10. Wih, semua semangat Kak. Semua semangat Kak Leo. Kalau Kak Leo pun kabar bagaimana? Puji Tuhan Kak, kalian hari luar biasa sekali Kak. Luar biasa. Ya. Kak Asti juga hari ini kabarnya sangat luar biasa. Kenapa adik-adik? Karena hari ini Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Sangat baiknya karena Tuhan Yesus kasih kita hari yang begitu indah untuk kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, Kak Leo, sebelum ketong masuk dalam ibadah sekolah minggu hari ini, ketong ada satu pujian. Dia judul apa Kak Leo? Pujiannya adalah hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Oke, musik mainkan. Tuhan. Untuk itu, ketong harus bersyukur. Caranya adalah ketong harus berterima kasih dengan cara ketong setiap pagi harus bangun, harus berdoa. Terima kasih Tuhan karena ini hari ketong diberikan hari yang luar biasa dengan semua yang Tuhan berikan kepada ketong. Nah, adik-adik, sebelum ketong memulai ketong punya ibadah, ketong awali dulu dengan doa. Nah, Kak Leo, tapi sebelum doa, Asti mau tanya di Kak Leo dulu. Selama 1 minggu nih kira-kira Kak Leo pernah buat salah kosong? Aduh, kalau buat salah nih kalian buat salah hampir tiap hari pasti. Habis setiap hari tuh kalian nih marah-marah, mungkin ada ini ada tipu-tipu juga mungkin. Nah itu. Kak Asti juga begitu Kak Leo. Buat setiap hari Kak Asti. Sama Kak Leo, Kak Asti juga dalam ini minggu nih, Kak Asti sering berbuat salah. Misalnya Kak Asti kadang suka bohong, Kak Asti suka malas. Kadang-kadang Kak Asti kalau mama suruh Kak Asti melawan. Nah kalau adik-adik di rumah ada yang begitu kok Sonde. Pasti ada Kak Leo. Pasti ada adik-adik di rumah yang dalam ini minggu dia pernah buat salah. Baik itu dia sengaja ataupun Sonde sengaja. Nah untuk itu adik-adik dan Kak Leo, ketong mau berdoa minta ampun di Tuhan supaya Tuhan Yesus ampuni ketong punya dosa. Oke adik-adik, mari ketong semua menghadap Tuhan dalam doa. Seperti biasa, jurus doa 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Bapa di surga, saat ini kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam minggu ini ya Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati orang tua kami, kakak adik di rumah, ataupun sesama kami dimanapun kami berada. Kami mohon ampun atas semua kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami ampunan agar kami boleh layak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kak Leo,
kalian perasaan ke mana setelah berdoa? Setelah Minta doa ampun. minta ampun kalian ini rasanya lega sekali ya Kak Asti. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan kata pun dosa, kalian yakin bahwa Tuhan sudah ampuni. Ya, betul sekali Kalio. Adik-adik juga begitu di rumah. Kalau semua sudah berdoa minta ampun, pasti Tuhan akan menjawab adik-adik berdoa. Tuhan akan mengampuni adik-adik dari kesalahan adik-adik. Betul itu Kak Asti. Nah, Kalio, sekarang kira-kira apa yang bisa buat ketong menjadi anak-anak yang baik? Kalio tahu kesonde? Kalian tahu itu mungkin baca firman Tuhan, Baca firman Tuhan, apalagi Kalio? doa Berdoa, baca berdoa. rajin berdoa, betul Kalio. Nah, sekarang ketong juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh ketopung kakak yang paling ganteng, namanya Kak Ega. Nah, tapi adik-adik dan Kalio, sebelum ketong dengar firman Tuhan, ada satu pujian. Judulnya apa Kalio? Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Musik, mainkan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini akan dipimpin oleh Kak Ega. Adik-adik di rumah ingat, siap apa Kalio? Siap Alkitab. Siap Alkitab, dan yang paling penting siap Siap hati. siap hati untuk dengar firman Firman Tuhan. Tuhan. Oke. Oke adik-adik yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan, saat ini sudah ada bersama Kak Asti dan Kalio, yaitu Kak Ega. Betul sekali. Nah, Kak Ega yang akan membawakan cerita untuk kita saat ini. Kak Ega, Kak Asti dan Kalio ini suka penasaran dengan cerita ke mana? Kak Ega cerita Suko? Tenang, sabar, slow sa. Nanti Kak Ega akan cerita. Ini hari terlalu luar biasa. Oke, kalau begitu ketong akan masuk dalam punya cerita firman Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah duduk yang manis, siapkan Alkitab dan siapkan hati. Silakan Kak Ega. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Ega di Sekolah Minggu Online Gemit Jemaat Paulus Kupang. Terima kasih Kak Asti dan Kak Leo sudah mempersiapkan Kak Ega untuk hari ini. Kak Ega akan menceritakan sebuah kisah yang sangat-sangat amat luar biasa. Manji, mantap jiwa dari dalam Alkitab tentu. Luar biasa. Tapi sebelum ketong memulai firman Tuhan ini narik, sebelum ketong mendengarkan firman Tuhan ini hari, ketong akan berdoa dulu ya, oke? Jadi silakan duduk yang tenang, duduk rapi-rapi. Kalau duduk ada 2-3 orang di rumah, silahkan jaga jarak. Sudah? Oke, jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau, agar kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini ketong akan mendengarkan cerita yang sangat luar biasa. Minggu-minggu kemarin, sudah sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, ketong sudah mendengarkan kisah-kisah dari Bapak Musa. Dari Bapak Musa diutus oleh Tuhan, Bapak Musa bertemu dengan Firaun, lalu ada 10 tulah dan lain sebagainya, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir juga.
Hari ini ketong masih akan mendengarkan kisah dari Bapak Musa. Adik-adik, ketong tuh sama-sama tahu kalau Bapak Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, setiap hari itu Bapak Musa itu pasti harus menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Karena apa? Orang Israel ini jumlahnya sangat banyak, ratusan bahkan mencapai ribuan orang. Nah, setiap orang tuh pasti punya masalah. Kaget datang nih ke Asti mungkin tiba-tiba, Timotius datang. Ini Bapak Musa, beta nih ada masalah ini itu. Beta nih bingung karena mana beta harus selesaikan masalah. Nah, Bapak Musa harus selesaikan Timotius masalah duluan. Tiba-tiba junior datang, Bapak Musa, beta nih ada masalah ini itu, beta stres, beta pusing, beta, aduh kepala sakit. Bapak Musa harus menyelesaikan itu orang punya masalah juga. Nah, setiap hari Bapak Musa kegiatan itu dari pagi sampai sore, lakukan hal yang sama. Mau dari kasus yang berat sampai kasus yang paling ringan, hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil sekalipun, Bapak Musa yang tanggulangi sendiri. Akhirnya Bapak Musa itu kelihatan capek, lelah, dia mulai sanggup untuk melayani begini banyak orang nih ke Asti Kalio. Karena terlalu banyak orang yang datang dia, antri berjam-jam tunggu dia untuk mau minta kira-kira Bapak Musa pun saran ke mana, kira-kira mau keselesaikan ini masalah ke mana Kalio, begitu. Nah adik-adik, Bapak Musa ini harus juga memutuskan setiap masalah yang ada. Jadi sonde orang datang menghadap, langsung Bapak Musa hanya bilang, sonde. Tapi Bapak Musa juga harus kasih keluar, harus kasih namanya jalan keluar seperti itu. Nah adik-adik, suatu kali nih Bapak Yitro datang bertemu dengan Bapak Musa. Bapak Yitro ini adalah mertua dari Bapak Musa. Nah, mertua itu artinya adalah ayah dari istrinya Bapak Musa. Nah, itu namanya mertua. Nah, Bapak Yitro ini datang lihat Bapak Musa. Bapak Yitro bilang begini, Musa, beta lihat-lihat nih lu nih semakin capek dengan lu tugas. Lu kesuanya semangat kayak biasanya. Itu kira-kira kenapa? Nah, Bapak Musa bilang, iya Bapak, ini beta nih capek juga karena beta harus layani begini banyak orang setiap harinya. Nah, Bapak Yitro kasih nasihat ke Bapak Musa bilang begini, Musa, coba lu pikir baik-baik. Sebenarnya lu tuh perlu kerja sendirian. Coba lu pilih orang-orang untuk bantu lu mengerjakan ini tugas-tugas. Karena kalau lu kerja sendiri ini tugas, bayangkan begini banyak orang nih, orang antri lu sendiri. Satu orang maju berjam-jam. Bayangkan seorang yang antri pasti akan bosan setengah mati, orang tunggu lu nih Musa. Jadi cukar mana kalau lu 7 orang untuk bantu lu kerjakan untuk tugas-tugas. Bapak Musa bilang, mana beta ini masih ragu. Ada soalnya orang-orang yang bisa bantu beta untuk kerjakan memang tugas. Nah, Asti Kalio, Bapak Yitro terus bilang begini, Musa, memang dong tuh soalnya bisa langsung buat kayak tugas besar yang lu buat setiap harinya. Tapi dong tuh bisa bantu dalam hal-hal kecil. Asalkan itu orang-orang yang lu pilih itu adalah orang-orang yang punya kemampuan, dong yang mau belajar, dong yang mau jujur, dan dong yang takut Tuhan. Nah kalau itu orang-orang lu pilih dan dong bisa bantu lu, pasti lu pekerjaan-pekerjaan yang kecil tuh bisa dong selesaikan. Soalnya perlu lu selesaikan semua hal lu harus buat seperti itu. Nah mungkin ada orang yang bisa bantu selesaikan 1000 orang masalah, lu kasih itu 1000 orang. Kalau ada orang yang bisa selesaikan 100 orang punya masalah, kasih dia itu orang. Kalau ada orang yang bisa selesaikan 50 orang atau 10 orang, silakan kasih dong, tempatkan dong untuk dong bantu itu orang-orang. Seperti itu. Jadi lu soalnya mengerjakan tugas sendiri lagi, dan lu soalnya perlu capek terlalu. Nah adik-adik, setelah Bapak Yitro bilang begitu, Bapak Musa tuh akhirnya berpikir,
Oh iya, betul juga. Ternyata memang beta harus tunjuk orang-orang supaya bisa bantu beta menyelesaikan tugas setiap harinya. Seperti itu. Nah, akhirnya Bapak Musa pun menunjuk beberapa orang yang bisa bantu dia untuk melakukan tugas setiap harinya. Dan itu orang-orang adalah orang-orang terpilih yang walaupun awalnya tidak bisa, tapi kalau dilatih pasti akan semakin pintar, pasti akan semakin bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Dalam hal ini untuk membantu Bapak Musa itu. Adik-adik, ketemu punya cerita ini sangat unik. Sama juga seperti ketemu kejadian setiap hari. Mungkin ketemu pas bangun pagi nih. Ketemu bangun pagi, ada di sini yang bangun pagi. Papa mama masih kasih bangun kok. Ada kok Sonde. Ada Sonde. Kalio? Kalio bangun sendiri. Oh, Kalio bangun sendiri. Kalau ke Asti? Asti juga bangun sendiri. Luar biasa. Adik-adik juga pasti bisa bangun sendiri. Nah, setelah bangun pagi, kau mungkin lihat papa mama nih sudah ruhu raba kiri kanan, mau basapu nah, mau kasih bersih loteng nah, mau cuci piring nah, mau masak makan pagi nah, dan lain sebagainya. Banyak hal yang papa mama tuh buat di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari. Tapi, pernah Sonde, kau berpikir bilang, apa beta bisa bantu mama untuk minimal beta bantu mama cuci piring, ataukah sudah bapak Sonde perlu ini bapelante le biar mulai sekarang beta pelante sa. Apa ketong pernah berpikir seperti itu untuk ketong melakukan hal-hal kecil yang bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua? Adik-adik, sama seperti ketemu cerita ini, Bapak Musa itu Sonde bisa melakukan semua pekerjaan setiap harinya tuh hanya seorang diri. Sonde mungkin, Sonde bisa. Karena apa? Bapak Musa tuh capek, letih, nanti lama-lama malahan sakit. Kalau kerja hal yang sama berulang-ulang dari pagi sampai malam, dan akhirnya kecapean lalu sakit. Ketemu kehidupan juga seperti itu. Kalau ketemu kasih tengah, papa mama buat pekerjaan segala macam, mau basapu, mau cuci, mau kasih makan ade, mau cuci pakaian, mau buat ini, buat itu, mau pekerja, pulang kerja capek-capek, lihat ini pakaian kotor nih balak, aduh, capek adik-adik. Bisa-bisa bapak mama sakit. Bayangkan kalau bapak mama sakit, maka katong pusing sekali. Adik-adik, katong harus belajar satu hal ini hari, bahwa katong walaupun masih kecil, katong mampu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua. Seperti itu ya. Jadi kalau katong lihat bapak mama kerja berat dari pagi sampai malam, mari katong bantu. Walaupun katong hanya bisa bantu untuk cuci piring, oke, katong cuci piring. Walaupun katong hanya bisa bantu mungkin kasih makan adek, oke, katong bantu kasih makan adek. Minimal untuk mengurangi pekerjaan yang terlalu berat untuk orang tua. Seperti itu. Nah, Kak Asti, mungkin menurut Kak Asti bagaimana? Kalau menurut Kak Asti adik-adik, yang tadi Kak Ega omong tuh sebetul. Tapi ada lagi adik-adik. Kalau contoh misalnya ada ketemu punya teman di sekolah atau ketemu teman bermain di rumah, ada yang tiba-tiba sakit. Betul. Terus ketemu teman tuh sone datang bermain atau sone datang sekolah. Nah, tiba-tiba ibu guru bilang, ketemu tiba-tiba diliburkan karena ketemu teman sakit. Kira-kira adik-adik rasa kermana kok Kak Ega? Kalau misalnya Kak Ega yang begitu, Kak Ega rasa kermana? Kak Ega kira-kira masih mau peduli dengan Kak Ega pun teman leko sonde? Atau Kak Ega justru bilang, karena dia beson sekolah, atau karena dia beta son bisa bermain, beta bapak dan mama larang. Nah, kira-kira ada yang begitu kok sonde Kak Ega? Kalau Kak Ega mungkin Kak Ega bantu mendoakan Kak Asti. Nah, seperti yang tadi Kak Ega bilang adik-adik, ketong harus peduli. Cara pedulinya dengan berdoa, kasih ketemu teman yang mungkin saat itu situasinya sedang sakit. Begitu Kak Ega. Oke Kak Asti, luar biasa. Nah adik-adik, katong punya cerita ini hari mengajarkan katong satu hal kecil yang sebenarnya punya efek yang sangat besar untuk kehidupan setiap hari. Walaupun katong anak-anak kecil, jangan pernah ragu. Katong mampu untuk membantu, katong mampu untuk meringankan tugas, katong mampu untuk melakukan sesuatu untuk menolong orang tua, sesama, membantu guru sekolah minggu, membantu guru-guru di sekolah, dan lain sebagainya, walaupun katong memiliki kemampuan yang terbatas. Oke?
Nah adik-adik, sampai sini ketong punya firman dan ketong punya ayat hafalan terambil dari kitab Kitab apa? Yesaya. Kitab Kitab Yesaya itu di Yesaya. perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian. Berpikir 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Perjanjian baru kok. Perjanjian lama, betul sekali. Oke. Oke, ketemu buka sama-sama di kitab perjanjian lama, di kitab Yesaya. Sudah. Yesaya Iya. pasal 6 ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-8. Nah, ketemu akan sama-sama baca. Kayak baca di sini, adik-adik baca di rumah juga. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Satu kali lagi, ketemu sama-sama baca. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Adik-adik, ketong punya ayat hafalan sampai sini. Ingat, ini ayat hafalan ini bukan untuk dibaca. Aku teh bermain lari kiri kanan teh. Aduh. Beta lupa apa yang tadi itu Kak Ega yang ganteng-ganteng tuh bilang apa, beta lupa. Jadi harus lihat video kembali. Soalnya apa kalau mau lihat video ulang soalnya masalah ya. Ini ayat hafalan ini untuk dihafal, bukan untuk peram di itu kamar saja ya. Ingat untuk baca lalu hafal. Oke, ketong punya judul cerita ini hari akan sangat panjang, yaitu belajar, peduli, dan bertanggung jawab. Hitungan ketiga sama-sama dengan kayak 1, 2, 3. Belajar, peduli, dan bertanggung jawab. Betul sekali. Dan ketong punya ayat, ketong punya bacaan firman Tuhan tadi terambil dari sama kayak gak batuk. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Oke? Sudah paham semua? Manji, mantap jiwa. Oke adik-adik. Nah sampai sini ketemu firman hari, ketemu sudah tahu judul cerita, ketemu sudah tahu cerita yang sangat luar biasa hari ini, dan ketemu sudah tahu ayat hafalan. Untuk itu jangan lupakan pelajaran hari ini. Tetap ingat untuk ketong dapat lakukan setiap harinya. Nah, ketong akan sama-sama berdoa, Kak Leo dan Kak Asti, dengan jurus doa 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, dalam keseharian kami mampu menjadi anak-anak yang luar biasa dan mampu melakukan tugas, walaupun tugas itu hanya tugas kecil, dan bisa membantu meringankan pekerjaan dari orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ini doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Ega untuk cerita yang Iya, luar biasa, sama-sama. yang sangat seru. Kak Asti dan Kak Leo, saya sampai menyimak betul-betul. Deg-degan sampai mungkin? Sony bisa berkata-kata. Sony bisa berkata-kata. Saking deg-degan kata Kak Ega, ketong Sony bisa berkata-kata. Iya. Nah adik-adik, tadi seperti yang diceritakan oleh Kak Ega, kira-kira masih ingat kok Sony penjuru cerita? Harus baru sama. selesai nih, baru selesai. Kalau lupa berarti Kak Asti Sony bisa pikir deh. Masih ingat kok Sony? Kak Leo masih ingat? Masih, Kak Ega pasti karena Kak Ega yang mau cerita. Kak Asti cuma masih ingat. Adik-adik, ketong sama-sama ulang nih penjuru cerita. 1, 2, 3. Belajar, peduli, dan bertanggung jawab. Iya. Tepuk tangan untuk Yeay. firman Tuhan kita hari ini yang luar biasa. Oke adik-adik, untuk merespon ketong punya firman Tuhan, pastinya adik-adik sudah ada siap uang persembahan di rumah dan uang kolektif. Iya. Jadi adik-adik bisa kasih itu di kakak guru sekolah minggu yang ada di rayon masing-masing, atau bisa juga kasih di orang tua yang ada di rumah supaya bisa dikumpulkan di gereja. Nah adik-adik, sebelum ketong menutup ketong punya ibadah saat ini, ketong akan menyanyi satu lagu. Judulnya adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik, mainkan.
hendak panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab apa? Jawab. Ya, Hey. ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus. Ku jawab ya Tuhan Yesus. Ku jawab. Ya, Hey. ya, ya. Oke adik-adik, ketong punya ibadah sudah mau selesai. Untuk itu, ketong akan berdoa sebelum menutup ketong punya ibadah saat ini. Seperti biasa, jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu untuk kami boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami dengar bersama boleh tertanam dalam hati kami dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Bapa memberkati kami anak-anak-Mu di dalam minggu-minggu yang akan datang, di dalam segala aktivitas kami. Kiranya berkat Tuhan selalu memelihara kami dan melindungi kami. Ini doa, ini permohonan kami karena hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Jangan lupa Kak Ega, Kak Leo, dan adik-adik semua dari rayon 1 sampai rayon 10. Jangan lupa untuk minggu-minggu depan yang akan datang tetap ikuti ibadah sekolah minggu online Pargemit Paulus Kupang. Shalom adik-adik. Shalom. Tuhan